Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar hukum-hukum tajwid yang ada pada surat Al-Bayyinah. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel Ngaji Bareng 04 untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam ya. Lam di sini ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ya. Jadi cara bacanya karena namanya izhar berarti jelas. Jadi mimnya ini dibaca jelas sesuai dengan tempat keluarnya mim tersebut. Lam, lam, dua bibir rapetin lagi ya. Lam. Lam yakunil alla. Di sini ada alif lam syamsiyah sebab ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam lagi. Jadi bukan zal tapi lam lagi. Kenapa lam? Karena di sini lam bertasydid itu artinya terdiri dari dua huruf lam. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua harokatnya fathah. Sehingga kita ingat-ingat alif lamnya jadi tidak dibaca, melainkan kita langsung baca ke lam yang kedua. Alif lam yang tidak dibaca namanya adalah alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah. Jadi cara bacanya langsung dimasukkan ke huruf yang kedua atau diidghamkan. Oleh karena itu namanya idgham syamsiyah. Jadi bisa disebut alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Lam yakunil ladzi. Di sini ada mad asli atau mad tabi'i sebab ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Cara bacanya dipanjangkan dua harokat atau satu ayunan. Alladzi, segitu cukup ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Di sini ada mad asli atau mad tabi'i karena ada dhammah bertemu dengan wawu sukun, atau boleh juga dibalikin, ada wawu sukun sebelumnya dhammah. Jadi ingat-ingat lagi, wawu sukun itu pasangannya sama dhammah ya kalau untuk mad tabi'i. Cara bacanya panjang dua harokat. Kafaru ya. Di sini alifnya dianggap nggak ada aja ya. Jadi kafaru dua harokat tetap. Min a. Di sini ada izhar karena ada nun sukun bertemu dengan huruf izhar yaitu hamzah ya. Kita dulu suka kadang alif kadang hamzah ketuker-tuker ya, nggak apa-apa ya untuk sementara. Min a. Jadi cara bacanya itu nun sukunnya dibaca jelas sesuai dengan tempat keluar nun tersebut. Jadi min, hati-hati mantul jadi min ya, min ahli
ahlil kita, ahlil ki. Di sini ada alif lam qomariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qomariyah yaitu kaf. Cara bacanya, lamnya dibaca jelas atau diizharkan. Oleh karena itu biasa disebut dengan izhar qomariyah ya. Min ahlil kita. Ta di sini ada mad asli atau mad tabi'i. Karena ada fathah berdiri di atas huruf ta. Jadi fathah berdiri ini juga masuk mad tabi'i atau mad asli. Cara bacanya panjang 2 ketukan atau 2 harokat. Kita, ta. Min ahlil kitabi wal mush. Di sini ada alif lam qomariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qomariyah yaitu mim. Cara bacanya, lamnya dibaca jelas ya. Jadi salah satu ciri dari alif lam qomariyah ini, lamnya ada sukunnya ya. Jadi lamnya dibaca jelas. Jadi untuk melihat ini alif lam qomariyah atau alif lam syamsiyah, lihat 3 hurufnya ya. Ada alifnya, ada lamnya, terus ada huruf lainnya. Dan untuk alif lam qomariyah ini ada sukunnya lamnya ya. Baca jelas. Wal mush. Shinnya nyebarin angin karena dia punya sifat tafashi. Dan ada angin keluar juga, hamas ya. Wal mushri. Ri-nya dibaca tarqiq ya. Karena huruf ro-nya berbaris kasroh. Jadi otomatis kalau ro barisnya kasroh bacanya tarqiq. Tarqiq itu artinya tipis. Jadi tipis. Mushri. Mushri ya. Mulut kita agak mundur dan terlihat sedikit agak meringis ya. Mushri. Wal musyriki. Ki di sini ada mad tabi'i. Karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun ya. Maka cara bacanya panjang 2 harokat. Wal musyriki namu. Di sini ada hukum bacaan ikhfa ausat atau ikhfa pertengahan ya. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Cara bacanya, nunnya dibaca samar-samar sambil berdengung. Dan kadar dari samar dan dengungannya itu seimbang. Jadi samar sama dengungannya sama gitu. Tidak ada yang saling mengalahkan. Samar itu apa? Samar itu bunyi huruf yang tidak jelas ya, tidak terlalu izhar, tidak terlalu jelas, dan tidak terlalu idgham, tidak dimasukkan di antara keduanya. Kemudian dengung itu bunyi huruf yang apabila dibunyikan terasa sampai hidung ya. Ini tengah-tengah samar sama dengungnya. Fakki, ditekan kafnya ada tasydid. Fakki. Ki di sini ada mad asli atau ada mad tabi'i. Sebab ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Mufakki. Mufakkina hatta. Tanya ditekan ya, ada tasydidnya. Hatta. Ta di sini ada mad asli lagi karena ada huruf ta berbaris fathah berdiri. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat lagi. Hatta ta. Di atasnya ada hamzah ya, hamzah sukun. Jadi ini bacanya kayak ditonjok, ditekan terus habis gitu. Ta gitu ya. Hatta ta tiyahumul. Di sini ada alif lam qomariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qomariyah yaitu ba. Jadi cara bacanya lamnya dibaca jelas atau biasa disebut dengan izhar qomariyah.
hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya-nya ditekan, ada tasydid. Bayyi, bukan bayinah, tapi bayyi. Bayyinah. Di sini tak marbutoh, kalau berhenti jadi sukun dan berubah dia jadi hak gede ya, bayyinah, bukan bayyinat. Lanjut ke ayat 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ro-nya punya hukum bacaan tafkhim karena ro-nya berbaris fathah. Jadi otomatis kalau ro berbaris fathah, dia punya hukum bacaan atau dibaca secara tafkhim, yaitu cara bacanya ditebalkan. Ro bunyi huruf seolah-olah memenuhi semua rongga mulut kita. Ro. Su ada mad tabi'i karena ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Rasulum lum. Di sini ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya idgham itu dimasukkan, berarti tanwinnya dimasukkan ke huruf mim langsung, disertai dengan berdengung. Jadi dengung yang kerasa sampai hidung ya, ditahan, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Rasulum lum sampai kerasa ke hidung ya. Rasulum minallah. Di sini lafaz Allahnya dibaca secara tafkhim ya, karena sebelum lafaz Allah ada huruf berbaris fathah. Jadi kalau misalkan mau menentukan lafaz Allah itu dibaca tafkhim atau tarkik, dibaca tebal atau tipis, kita lihat huruf sebelumnya, barisnya di atas atau di bawah. Kalau di atas nih contohnya fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Minallah. Jadi Allah bukan minallah, tapi minallah, tebal. Minallahi yat. Taknya punya sifat hamas, ada angin keluar ya. Yat lu di sini ada mad tabi'i karena ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yatlu Di sini ada alif lagi, ini dianggap nggak ada aja ya. Yatlu suhufan. Suhufan ketemu sama idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah bertemu dengan mim ya. Cara bacanya tanwinnya langsung kita masukkan ke mim sambil berdengung lagi. Jadi suhufan sampai kerasa ke hidung. Suhufan mutahharah. Haknya tekan, ada tasydidnya. Mutahharah. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris fathah. Jadi otomatis ya, ro berbaris fathah dibaca tafkhim, artinya ditebalkan. Ro ya, bukan ra tapi ro. Mutahharah. Lepasin ro-nya 1 harokat saja karena di depannya tidak ada pemanjang ya, di depan ro-nya. Roh. Sama ini juga tak marbutoh, berhenti jadi hak gede. Mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Fi ada mad asli atau mad tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fiha. Ha di sini ketemu lagi sama mad tabi'i atau mad asli karena ada fathah ketemu sama alif. Dibaca panjang 2 harokat lagi ya. Fiha sama.
Fiha. Kalau di ayun jadi sama ya, hati-hati kelebihan. Fiha kutubun bung, ada ikhfa, namanya ikhfa ab'ad. Kenapa ikhfa ab'ad? Karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf qaf ya. Cara bacanya, tanwinnya dibaca samar-samar sambil berdengung ya. Tadi ingat-ingat lagi, samar itu bunyi suara yang tidak jelas ya, tidak idhar, tidak idgham, tidak jelas dan tidak dimasukkan juga. Samar-samar, berdengung. Dengung itu bunyi suara yang kalau dibunyikan terasa sampai hidung. Nah, untuk ikhfa ab'ad ini bunyi dengungannya itu lebih kerasa atau lebih gede dibanding dengan samarnya. Saking dia jauh huruf nunnya, huruf nun dengan huruf qaf, qaf itu jauh makhraj hurufnya dengan nun gitu. Jadi udah masuk banget ke pangkal lidah ya, langsung bung banget, bung, sehingga dengungnya lebih terasa, samarnya lebih sedikit. Kutubung qoi, itu kan ya-nya ada tasydid, qaimah. Sama ini tak marbutoh, dia jadi ha sukun. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma, maknya di sini ada mad tabi'i karena ada fathah ketemu sama alif. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa ma tafarra, ro-nya tekan, ada tasdidnya, tafarra. Ro-nya juga dia dibaca secara tafkhim ya, karena ro-nya berbaris fathah, berbaris di atas. Jadi otomatis kalau ro-nya berbaris fathah, tidak usah lihat huruf sebelum dan sesudahnya. Kalau ro-nya udah berbaris, tinggal lihat aja barisnya di atas atau di bawah. Kalau di atas, dia tebal ya. Wa ma tafarraqal alla. Di sini ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Alifnya ada, lamnya ada. Terus lam yang berikutnya yang huruf syamsiyahnya juga ini bersatu di tasydidnya ya. Jadi ini tadi sekali lagi lam bertasydid itu artinya terdiri dari 2 huruf lam, di mana lam yang pertama harokatnya sukun, lam yang kedua harokatnya fathah, sehingga lam yang pertama tidak dibaca, langsung baca dengan menekan ke lam yang kedua atau dimasukkan ya. Ya, jadi alif lam yang tidak dibaca adalah alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Alladzi, mad tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Cara bacanya panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Alladzina di sini ada mad badal ya. Karena ada hamzah yang berbaris dhammah bertemu dengan waw sukun ya. Jadi ini sebenarnya sama mad asli sama, bedanya cuman huruf awalnya aja nih, huruf awalnya hamzah ya ketemu sama waw sukun, jadi itu adalah mad badal. Cara bacanya juga sama, 2 harokat. Utul. Di sini ada alif lam qomariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qomariyah yaitu kaf, cara bacanya lamnya dibaca jelas. Ya, cara bacanya lamnya dibaca jelas atau disebut izhar qomariyah, diizharkan. Utul kita, ta di sini ada mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ta. Cara bacanya panjang 2 harokat lagi. Kita, ta, kitaba illa, il tekan. Il, tapi jangan lama-lama juga, jangan il, nggak usah. Jadi illa tekan aja. Illa, la di sini ada mad
tobi'i karena ada fathah di atas huruf lam bertemu dengan alif. Cara bacanya panjang 2 harokat. Illa mimba. Di sini ada hukum iqlab karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi cara bacanya adalah nun sukunnya diganti menjadi bunyi mim. Nun sukun atau tanwinnya diganti menjadi bunyi mim. Jadi nggak lagi min, tapi mim, ya, ke mim. Dan diikuti dengungan, jadi dia harus berdengung juga. Nah, cara bacanya ini bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan merapatkan bibir. Illa mim. Jangan lupa menahan sampai kena ke hidung. Illa mim ba'di. Atau dengan merenggangkan sebanyak 1 helai kertas. Illa min ba'di. Illa min ba'di. Ya, tinggal dipilih aja nanti. Illa min ba'di ma di sini ada mad tobi'i karena ada fathah ketemu sama alif, dibaca 2 harokat. Ma ja ada mad wajib mutasil karena ada mad tobi'i bertemu hamzah dalam 1 kalimah. Mana mad tobi'inya? Nih, fathah ketemu sama alif, ya. Kemudian ketemu lagi sama hamzah. 1 kalimah. Kenapa? Karena ja'a itu hamzahnya tuh ada dalam 1 kalimah dengan ja, ya, dengan mad tobi'inya. Makanya cara bacanya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat, ya. Jadi kalau misalkan mau tahu yang 1 kalimat gimana, biasanya kalau di Al-Quran Cetakan Indonesia si hamzahnya ditulis dalam bentuk hamzah yang aslinya, yang seperti ini ya, yang mirip pala ain kayak gitu, ya. Majaat taknya punya sifat hamas, jadi ada aliran angin keluar. Jaat humul ba. Ada alif lam qamariyah lagi karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ba. Cara bacanya lamnya dibaca jelas, ya. Humul ba. Ja'at humul bayyi, tekan bayyinah. Naknya lepasin dan taknya berubah jadi hak sukun, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma di sini ada mad jaiz fasil karena ada mad bertemu dengan hamzah dalam beda kalimah. Madnya mana? Ini alif, ya. Madnya mad tobi'i, ya. Alif sebelumnya ada fathah di huruf mim. Itu adalah madnya. Hamzahnya adalah yang u, ini, ya. Dan dia berada dalam 2 kalimat atau dalam kalimat terpisah. Karena ma itu 1 kalimat, umiru, u-nya udah masuk ke kalimat selanjutnya, ya. Untuk membedakan dengan mad wajib, biasanya dalam Al-Quran Cetakan Indonesia ini si hamzahnya ditulis dalam bentuk alif yang berharokat domah, berharokat, ya. Bisa domah, bisa kasroh, bisa fathah, ya. Jadi ini kayak gini, ya. U. Ini untuk membedakan beda kalimat sama 1 kalimat, ya. Dibacanya panjang, boleh 4, boleh 5. Wa ma umiru. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris dhammah atau berbaris di atas. Jadi otomatis ro yang barisnya di atas dibacanya tebal, ditebalkan. Umiru, ru, ya.
umiru i. Di sini ada mad jaiz munfasil lagi. Karena ada mad tobi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah yang berbeda. Mad tobi'inya mana? Dhammah ketemu sama waw sukun. Itu mad tobi'inya. Hamzahnya mana? Ini yang i ya. Jadi ini udah beda kalimah. Umiru satu kalimah, illa i-nya masuk ke kalimah la ya, illa. Jadi udah beda kalimah. Dibacanya 4 atau 5 ya. Wa ma umiru illa, tekan illa, tekan illa, la-nya mad tobi'i karena ada fathah ketemu sama alif, dibaca panjang 2 harokat. Illa liya'budun, hati-hati dengan ain ya, jangan liya, itu belum nyampe tengah tenggorokan, atau liyu' itu terlalu dalam sampai kerasa ke hidung juga salah. Jadi sedang-sedang saja liya, yang penting sudah kerasa sampai tengah tenggorokan. Liya, liya, liya budullah, budullah. Lafaz Allahnya dibaca secara tafkhim atau tebal. Cara lihatnya tebal tipis gimana tadi? Lihat huruf sebelumnya ya. Huruf sebelumnya berbaris dhammah sehingga lafaz Allahnya dibaca loh bukan lah. Dullah. Nah, gimana dengan waw yang di sini sama alif di sini dianggap nggak ada aja ya, jadi nggak dibaca. Liya'budullah gitu. Liya'budullaha mukhlisi. Si di sini ada mad tobi'i. Karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun, dibaca panjang 2 harokat. Mukhlisi, mukhlisina lahuddi, lahuddi. Di sini ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu dal. Cara bacanya, alif lamnya tidak dibaca, melainkan kita langsung masukkan ke huruf syamsiyahnya yaitu ke dalnya ya. Jadi lahuddin, alif lamnya nggak dibaca. Maka biasa disebut dengan idgham syamsiyah ya. Salah satu ciri dari alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah ini adalah biasanya huruf setelah alif lamnya bertasydid ya. Ditekan lahuddi. Di ini adalah mad tobi'i karena kasrah bertemu dengan ya sukun. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Lahuddina, lahuddin. Kalau mau berhenti gimana? Ya jadinya mad arid li sukun ya. Karena mad tobi'inya bertemu dengan huruf lain yang disukunkan yaitu nun. Cuman di sini kan di atasnya ada lam alif, dilarang berhenti. Jadi usahakan kalau nafasnya masih kuat sambung ke setelah lam alifnya ya. Tapi kalau misalkan terpaksa berhenti, waqaf darurat, maka ini jadi dibaca mad arid li sukun, dihukumi mad arid li sukun. Dinnya, din boleh panjang lebih dari 2, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Tapi diusahakan jangan ya, jangan berhenti di sini. Jadi lahuddina, mad tobi'i aja. Lahuddina hunafa'a. Hunafa ini ada mad wajib muttasil. Karena ada mad tobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mana mad tobi'inya? Fathah nih di atas huruf fa bertemu sama alif. Jadi fathah ketemu alif itu mad tobi'i udah pasangannya ya. Ketemu sama hamzah nih, hamzahnya tulis seperti ini dalam satu kalimat karena hunafa'a itu satu kalimat ya. Dibacanya panjang 4 atau 5 harokat. Hunafa'a wa yuqi. Qi ada mad tobi'i atau mad asli. Karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Dibacanya panjang 2 harokat. Wa yuqimus. Ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu shad. Cara bacanya alif lamnya nggak dibaca. Jadi dari mim itu langsung ditekan ke huruf shad. Wawu, alif ini nggak dibaca, lamnya juga nggak dibaca. Jadi kita langsung tekan ke shad ya. Wa yuqimus gitu.
Maka karena alif lamnya tidak dibaca melainkan langsung dimasukkan, dia biasa disebut dengan idgham syamsiyah. Wa yuqimus shalah, la ada mad tobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam, dibacanya panjang 2 harokat. Shalah, hati-hati ini wawu yang nggak ada harokatnya di Al-Quran cetakan Indonesia ini nggak dibaca ya. Sholat, jadi wawunya dianggap nggak ada ya, jangan terpengaruh. Sholata wayu, tekan hamzahnya hamzah sukun, jadi tekan sampai kayak ditonjok gitu. Wayu, habis udah ya. Wayu tuzza. Di sini ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu zai. Cara bacanya alif lamnya nggak dibaca tapi langsung masukkan ke huruf berikutnya, ke huruf zai. Jadi dari tu langsung masukkan ke zai, tuzza sambil ditekan. Jadi ini sama wawu alif lam ini nggak dibaca, langsung ke zai, tuzza gitu. Di idgham kan ya, idgham qamariyah, idgham samsiyah maksudnya ya. Wa yu'tuzaka, ka ini ada mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf kaf. Cara bacanya panjang 2 harokat. Waw yang di depannya nggak dibaca lagi ya. Wa yu'tuzakata wa dha mad tabi'i lagi karena ada fathah berdiri di atas huruf dzal. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa dzalika di mantobiin lagi, kasrah ketemu ya sukun ya, baca lagi 2 harokat. Wa dzalika dinul qay, dinul qa. Ada alif lam qamariyah, ada alif, ada lam dan ada huruf qamariyahnya yaitu qaf ya. Jadi alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu qaf. Cara bacanya lamnya dibaca jelas. Dinul qayyi, tekan ya, ya-nya ada tasydid, qayyimah. Taknya, tak marbutoh berubah menjadi hak sukun ketika berhenti ya, qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Inna, di sini ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya, gunnah itu artinya dengung, jadi kita berdengung. Dengung itu bunyi suara yang kalau dibunyikan dia terasa sampai hidung. Jadi tahan dengungannya 2, 3, atau 4 ketukan. Innalladzi, alla, ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Ya, tadi udah dijelasin, udah 2 kali. Jadi cara bacanya masukkan langsung ke huruf lam yang kedua. Innalladzi, zi ada mad tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Innalladzina kafaru, ru ada mad tabi'i karena ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ru, oh iya. Dan ro-nya juga dia dibaca secara tafkhim karena ro-nya barisnya di atas atau dhammah ya. Jadi dibacanya tebal. Kafaru, ru, kafaru min a, min. Ada izhar karena ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Jadi cara bacanya nun sukunnya dibaca izhar atau jelas izhar tuh ya. Min ahlil lilki.
Di sini ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu kaf. Cara bacanya, lamnya dibaca jelas atau diizharkan ya. Makanya disebut dengan izhar qamariyah. Ahlil kita. Ta-nya di sini adalah mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ta. Dibacanya panjang 2 harokat. Kitabi walmu. Walmu. Ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya lamnya dibaca jelas. Wal mush. Shinnya punya sifat tafashi, artinya nyebarin angin ya, mush. Dan dia ada angin keluar, hamas. Mush. Wal mushri. Ri-nya dibaca secara tabkhim karena ro-nya barisnya ada di bawah atau kasroh. Jadi ini dibacanya tipis. Ri. Wal musyriki. Ki matobi'i karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Cara bacanya 2 harokat panjang ya. Wal musyriki nafi. Fi matobi'i lagi karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun, dibacanya panjang 2 harokat. Fina matobi'i lagi karena ada fathah bertemu dengan alif, dibaca panjang 2 harokat. Finari. Ro-nya dibaca secara tarqiq atau tipis ya, karena barisnya ada di bawah, jadi ri. Fi nari jahan di sini ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Jadi cara bacanya berdengung dan dengungannya ditahan, boleh 2, boleh 3, boleh 4 ketukan. Jahan sampai kerasa ke hidung. Jahannama kha mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf kha, dibaca panjang 2 harokat. Khalidi. Di mad tabi'i lagi karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun, dibaca panjang 2 harokat. Khalidina fi. Fi mad tabi'i karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun ya, dibaca panjang 2 harokat lagi. Fiha mad tabi'i lagi karena ada fathah ketemu sama alif, bacanya panjang 2 harokat juga ya. Jadi walaupun berhenti misal di sini karena ada waqaf al-waqfu aula, kalau tidak ada huruf lain di depan mad tabi'inya ya udah dia tetap mad tabi'i 2 harokat ya. Di atasnya ada al-waqfu aula, waqaf aula ya, artinya waqaf atau berhenti lebih diutamakan. Tapi kalau misalkan mau lanjut, nafasnya masih panjang, silakan gitu. Ula, waw di depan hamzah ini tidak dibaca ya, nggak ada harokatnya. Jadi ula dianggap nggak ada aja. Ulaika. La ini adalah mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimah. Mana mad tabi'inya? Nih, diwakili oleh fathah berdiri ya di atas lam. Hamzahnya ini i. Satu kalimah. Ulaika itu satu kalimah ya. Jadi cara bacanya panjang, boleh 4, boleh 5. Ulaika hum sya. Di sini ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf shin. Cara bacanya mimnya dibaca jelas sesuai dengan tempat keluar dari mim tersebut. Hum, rapetin bibirnya biar jelas. Hum syarru, ditekan ro-nya ada tasydid. Syarru, dan ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya barisnya di atas atau dhammah. Jadi otomatis ya. Dibacanya ditebalkan. Syarrul ba. Ada alif lam qamariyah di sini. Ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ba. Cara bacanya lamnya dibaca jelas. Syarrul bari. Ri-nya dia dibaca secara tarqiq
karena ro-nya berbaris di bawah atau kasroh. Jadi otomatis kalau barisnya di bawah, maka dia dibacanya tipis, bari. Bariyah, ya-nya tekan ada tasydid, bariyah. Dan tak marbutohnya berubah jadi hak sukun ketika berhenti. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Inna di sini ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid ya. Dibacanya berdengung. Dengungannya ditahan 2, 3 atau 4. Innallazi alla. Ada alif lam syamsiah lagi karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu lam. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, melainkan kita langsung masukkan ke lam yang berikutnya ya, ke huruf bertasydidnya. Innalla. Innalladzi zi mad tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun, dibacanya panjang 2 harokat. Ini adalah mad badal karena ada fathah berdiri di atas huruf hamzah ya. Jadi ini awalnya itu a'manu, tapi diganti si hamzah yang sukun yang keduanya diganti dengan mad ya, dengan mad, sehingga menjadi amanu bukan a'manu lagi. Itu asal usulnya ya. Jadi amanu ini panjangnya 2 harokat sama kayak mad tabi'i. Amanu, nu ada mad tabi'i karena dhammah bertemu wawu sukun, dibacanya panjang 2 harokat. Amanu wa amilus alif lam syamsiah. Ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu shad. Cara bacanya dari lu langsung masuk ke shad, langsung diidghamkan ke shad, ke huruf syamsiahnya. Maka disebut dengan idgham syamsiah. Wa amilus sa-nya juga ada mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf shad. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa amilus solihah, ha-nya mad tabi'i lagi, ada fathah berdiri di atas huruf ha, dibaca panjang 2 harokat. Wa amilus solihati ulaika, la mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mad tabi'i adalah fathah berdirinya ini nih di atas huruf lam. Hamzahnya ini yang i satu kalimat karena ulaika itu satu kalimat. Bacanya panjang 4 atau 5. Ulaika hum kha. Di sini ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu kha. Cara bacanya mimnya dibaca jelas ya. Hum khai. Di sini ada harf lin atau huruf lin karena ada fathah ketemu ya sukun. Jadi bedain ya, kalau mad tabi'i mah kalau ininya ya sukun di bawah huruf sebelumnya harus kasroh. Kalau lin huruf sebelumnya harus fathah ya. Jadi khoi bacanya lembut. Khoi lembut atau lunak. Khairul ba ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ba. Cara bacanya lamnya dibaca jelas. Khairul bari. Ri-nya dibaca secara tarqiq atau tipis karena ro-nya barisnya di bawah atau kasrah ya, ditipiskan. Ri ya. Khairul bariyah. Bari tekan bariyah. Ta-nya berubah jadi ha sukun. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar tahtihal anharu khalidina fiha abada.
radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Jaza ini adalah mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimah. Mana mad tabi'inya ini? Fathah ketemu sama alif, itu mad tabi'inya. Mana hamzahnya nih? Hamzah yang ditulis dalam bentuk aslinya u ya, mirip kepala ain yang numpang di huruf waw. Jadi ini bukan waw, tapi ini yang dibacanya hamzahnya yang di atasnya ya, u. Jazaa'uhum, satu kalimat. Jazaa'u, dibacanya panjang 4 atau 5 za-nya ya. Za. Jazaa'uhum i. Di sini ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Cara bacanya mimnya dibaca jelas. Hum i. Jazaa'uhum inda. Inda. Di sini ada ikhfa aqrab karena ada huruf nun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu dal. Cara bacanya nunnya dibaca samar-samar sambil berdengung. Nah, karena dal itu dekat dengan huruf nun, makhorijul hurufnya atau tempat keluar hurufnya, maka ini dengungannya tuh lebih sedikit, tapi samar-samarnya lebih banyak. Jadi lebih samar, tapi dengungnya yang terasa ke hidungnya sedikit. Inda, inda. Jadi masih dekat ya, masih dekat dengan n. Jadi inda, inda ro. Ro-nya dia ada ro tafkhim atau tebal karena ro-nya berbaris di atas atau fathah ya. Cara bacanya ro-nya dibaca ditebalkan. Ro, ro. Inda rabbi, bi-nya ditekan. Rabbihim ja. Ini ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan jim. Cara bacanya mimnya dibaca jelas. Rabbihim janna. Jan, di sini ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Dengung itu bunyi suara yang terasa sampai hidung ya. Didengungkan, dengungannya ditahan 2, 3 atau 4. Jan, janna. Na-nya juga dia punya mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf nun. Dibacanya panjang 2 harokat. Jannatu adnin. Ad. Ada qalqalah sughra karena ada dal yang sudah sukun. Sukunnya sukun asli, bukan karena berhenti ya. Jadi dibacanya pantulannya kecil, ngalir. Adnin, ad, adnin ta, ninta. Di sini ada ikhfa aqrab lagi karena ada tanwin bertemu dengan huruf ta. Ta juga makhorijul hurufnya dekat dengan nun ya. Tanwin itu adalah huruf nun juga yang hanya dalam bentuk bunyinya saja ya. Jadi ini sama bunyiinnya, samarnya lebih gede, dengungnya lebih sedikit gitu ya. Tanwinnya dibaca samar nin, nggak nin tapi nin, samar-samar sambil berdengung. Adnin tajri, tajri. Jimnya di sini ada qalqalah sughra lagi karena ada jim berbaris yang sudah sukun ya. Sukunnya sudah sukun dari asalnya. Jadi dipantulin, pantulnya kecil. Tajri, tajri. Ri-nya dia juga punya atau dibaca secara tipis atau tarqiq ya karena ro-nya berbaris kasrah. Ri. Tajri. Habis itu ri-nya juga dia ada mad tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Tajri minta. Ikhfa aqrab lagi karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Dibacanya nun sukunnya samar-samar sambil berdengung. Samarnya lebih banyak, dengungnya lebih sedikit. Minta gitu. Mintah, hanya keluar angin halus kayak nggak ada kotoran. Tah. Mintah tihal a. Mintah tihal. Di sini ada alif lam
Qomariyah, karena ada alif lam bertemu dengan huruf qomariyah yaitu hamzah. Jadi cara bacanya lamnya dibaca jelas. Min tahtihal gitu. Anha, an. Di sini ada izhar karena ada nun sukun bertemu dengan ha. Cara bacanya nun sukunnya dibaca jelas. Anha. Hanya ada mad tabi'i karena haknya berbaris fathah berdiri, bacanya panjang 2 harokat. Ha anharu. Ru-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris dhammah. Jadi otomatis ya ini ru dibaca tebal. Anharu kha-nya mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf kha, dibaca panjang 2 harokat. Khalidi, di mad tabi'i lagi karena ada kasrah di huruf dal bertemu dengan ya sukun, dibaca panjang 2 harokat. Khalidina fi, mad tabi'i kasrah bertemu ya sukun, dibaca panjang 2 harokat. Fiha, ha ini ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam beda kalimat. Mad tabi'inya adalah fathah ketemu alif, hamzahnya adalah a. Fiha satu kalimat, abadan udah masuk ke kalimat berikutnya. Bacanya panjang boleh 4 boleh 5. Fiha abada, berhenti di sini. Dalnya jadi mad iwad karena ada fathah tanwin yang diwakofkan atau diberhentikan. Jadi tadinya fathah tanwin abadan, kalau berhenti jadi abada, dibacanya panjang 2 harokat. Di atasnya ada wakof, namanya al-waqfu aula, berhenti lebih diutamakan. Rodi, ro-nya dibaca secara tafkhim karena barisnya di atas, otomatis ya ro dibaca tebal. Radiyallah, lafaz Allahnya dibaca secara tafkhim karena lafaz Allahnya didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Jadi kalau lafaz Allahnya mau dibaca tafkhim atau tarkhid, kita lihat aja huruf sebelumnya barisnya apa, di atas atau di bawah. Kalau di atas berarti lafaz Allahnya dibaca tebal. Radiyallah, Allah bukan lah, bukan radiyallah tapi radiyallah. Radiyallahu anhum, anhu. Ini ada izhar karena nun sukun bertemu dengan huruf izhar yaitu ha. Cara bacanya nunnya dibaca jelas. Anhum wa hum wa. Ini ada izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan wawu. Cara bacanya mim sukunnya dibaca jelas juga ya, jangan mantul. Anhum, jangan. Anhum. Jadi walaupun sukun, kembalikan mereka nun sukun atau mim sukun ini ke tempat asli atau ke tempat keluar hurufnya biar nggak mantul. Anhum wa ra. Ro-nya dibaca tafkhim, ro-nya berbaris fathah, jadi bacanya tebal ya. Waro bukan wara. Waradu, du mad tabi'i karena ada dhammah bertemu wawu sukun, dibacanya panjang 2 harokat. Waradu an. Nun ketemu sama ha, ini adalah izhar ya. Nun sukunnya dibaca jelas. Dan selain itu kalau kita berhenti di sini, an ini jadi wakof isyarah karena ada 2 huruf sukun bertemu, huruf kedua terakhir sudah sukun, huruf terakhirnya disukunkan ya. Dan huruf kedua terakhirnya bukan mad, bukan alif, bukan ya sukun, bukan waw sukun ya. Makanya cara bacanya nun yang ini, huruf yang sukun yang kedua sebelum terakhirnya dibaca seperti biasanya ya. An dan haknya adalah sisanya an. Jadi tetap ada haknya, harus tetap terlihat ya an gitu. Di atasnya ada waqaf al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Za-nya ada mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf zal. Cara bacanya panjang 2 harokat. Dzalika liman kha. Di sini ada izhar, ada nun sukun ketemu sama kha. Cara bacanya nun sukunnya dibaca jelas ya. Liman khasyiya ra. Ro-nya di sini punya dibaca secara tafkhim atau tebal karena ro-nya berbaris fathah.
Rabbah, ba-nya ditekan ada tasydid. Rabbah, bah-nya lepasin, nggak ada pemanjangnya ya. Rabbah. Shadaqallahul azim. Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.